Oke, apa sih regresi mediasi gitu ya? Maaf Bapak, belum share screen. Seperti apa kerangka pikirnya? Regresi mediasi juga sama atau termasuk yang kita pelajari saat ini ya. Kurikulum yang kita pelajari saat ini masuk dalam bahasan regresi linear berganda. Cuma kerangka pikirnya yang berbeda. Di split ada moderasi, ada mediasi, ada dummy, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi Anda tidak jangan berpikir ini yang lain. Bukan, ini tetap regresi berganda. Cuma kerangka pikirnya berbeda karena ada variabel yang memediasi antara hubungan dua variabel, yaitu independen dan dependen. Seperti apakah itu pembentukan kerangka pikirnya? Dapat kita desain dulu ya, pembentukan kerangka pikirnya. Jadi sifat dari mediasi itu identik sama transit ya. Identik sama transit. Jika nanti analognya tidak sama dengan transit, berarti dia bukan mediasi. Segitiga tidak selalu mediasi jika analognya tidak seperti transit. Pemahaman mudahnya seperti itu. Kalau pemahaman secara harfiahnya, silakan Anda packaging sehingga yang Anda berikan pengertian lebih mampu memahami. Seperti itu ya. Jadi taruhlah Pak Bisri di sini itu dari Surabaya ke Batam transit Cengkareng ya, transit ke Jakarta. Ini mediasi. Ini kalau saya ubah panahnya sudah bukan mediasi. Artinya variabel ini bukan sebagai memediasi, tidak memediasi hubungan X terhadap Y. Kalau ini saya rubah panahnya. Jadi kalau dibahasakan, saya bisa melakukan penerbangan langsung dari Surabaya ke Batam. Tetapi saya juga bisa melakukan penerbangan transit. Transit dari Surabaya ke Jakarta dulu, baru ke Batam. Jadi kalau kita hipotesiskan X terhadap M mediasi X terhadap dua aja. Pak, panah yang lain apakah boleh saya berikan hipotesis? Boleh, tetapi tidak wajib. Ya. Karena yang Anda bahas adalah X terhadap Y, terus yang menjadi tambahan hipotesisnya adalah yang mau Anda masukkan apakah M memediasi X terhadap Y. Jika yang lain Anda tambahkan boleh. Jika Anda mau membahas lagi hubungan X terhadap M dan M terhadap Y. Jadi yang kita bahas sekarang adalah apakah X berpengaruh terhadap Y, apakah M memediasi X terhadap Y. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Ada beberapa metode yang dipakai. Yang sekarang paling mudah adalah VAF. Ya, VAF. Varian account for. Rumusnya VAF gimana? Jadi indeks ya atau nilai hubungan tidak langsung indirect ya, terus indirect aja dibagi total.
total dapat dari mana? Jadi kalau ini saya kasih nilai, ini nilainya A atau C lah. Biasanya lebih cenderung diberi nama D karena berkaitan dengan Sobel dan causal state. Adalah ini ya, ini E, kasih nama D ini ya. Ini A, ini B. Jadi kalau indirect itu A dikalikan B. Nya itu C. Jadi total sama dengan A kali B ditambah. Jadi kalau VAF sendiri nilainya berarti A kali B dibagi A dikali B di plus C. Gimana kriterianya? VAF kurang dari 0,2 tidak memediasi. Cut-off-nya di sini ya. VAF 0,2 sampai dengan 0,8 mediasi parsial. Kalau VAF-nya lebih dari 0,8 mediasi sempurna. Metode paling mudah adalah VAF ya. Coba kalau kita case study-kan sekaligus. Taruhlah saya punya ini. Anda wajib memahami gimana pembentukan atau pengolahan dari model ini. Jadi awal mulanya kita punya X terhadap Y. Jadi kalau seperti ini maka terbentuk Y sama dengan beta 0 beta 1 X1 plus E. Secara tidak langsung ini menginformasikan bahwa pada pengolahan SPSS Y-nya sebagai independen, sebagai dependen, sedangkan X-nya independen. Ntar pembentukan modelnya berdasarkan hasil dari tabel koefisien. Terus Anda lihat di sini X terhadap M. Nanti M sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus E. Yang kedua X sama M terhadap Y. Maka nanti ketemu Y sama dengan beta 0 plus
beta 1 X1 plus beta 2M plus E. Menentukan inilah nanti akan masuk ke Sobel, masuk ke causal step tadi 1. Jadi Anda lihat di sini, nilai A itu dari mana? Nilai A dari beta 1. Beta 1-nya siapa? X terhadap M. Kita kasih warna berbeda ya. B-nya tak kasih biru, maka Anda reverse tone-nya di sini. M terhadap Y, berarti koefisien variabel M. Ini C. Kita kasih warna hijau, di sini C. Beta 1. Nanti muncul baru lagi di sini nama C aksen. C aksen, apa gunanya apa dimunculkan ini? Nanti pada waktu metode Sobel sama metode causal step. Saya kasih warna merah atau abu-abu aja. Ini. Oke ya. Sekarang di case tadikan dulu. Jadi pada waktu pengolahan ini Anda masukkan X di independen, Y-nya dependen. X-nya independen, M-nya dependen. X dan M independen, Y-nya dependen. Seperti itu. Sekarang taruhlah ini saya buat ROE terhadap DPN dimediasi R misalkan. Coba kita ilustrasikan. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan nilai-nilai yang ada di sini. Baik, kita tunggu. Oke, tadi kan persamaan pertama kita masukkan ROE dan DPR. Kita asumsikan semua asumsi klasik terpenuhi ya. Jadi kita tidak menguji asumsi klasik. Kita asumsikan terpenuhi. Ini kita dapat tabel pertama. Dilihat betanya ini. Kita masukkan lagi M-nya per.
X terhadap M. Ini satu lagi X sama M terhadap Y. Kita lihat ini. Kita sebenarnya bisa tabulasi ya. Di sini kita bisa kasih nilai A, nilai B, nilai C di aksen. Nilai SA, nilai SB, nilai SC. Paling mudah pakai Excel sebenarnya. Jadi langsung ada perhitungannya. Kita masuk Excel sebentar ya. Setelah kita tulis nilainya dulu. A-nya berapa? A-nya itu row terhadap pair. Row terhadap pair. 0, sekian. B-nya pair terhadap DPR. Pair terhadap DPR. Ini titik 0 ya. C-nya ini row terhadap DPR. C aksen ini row terhadap DPR di mana diinputkan variabel M-nya. SA-nya standar error ya. Dilihat A itu ini, maka standar errornya ini. B itu ini, maka standar errornya ini. C itu ini, maka standar errornya ini. Oke, kita sudah dapat semuanya ya, nilai A, B, dan selanjutnya. Sekarang kita coba untuk
mencari nilai VAF. Kita definisikan di sini. Nilai indireknya 0,25. Ya, ini A kali B 6,893 ya. Kalikan dengan 0,010. Cari. Nilainya 0,00. Nah, nilai VAF-nya kita cari total dulu. 0,425. Kita lihat nilai VAF-nya 0,425, 0,00683 indirect dibagi sama total. Apa nilainya? 0,13. Maka kita bisa simpulkan dia tidak memediasi. Kita jawab hipotesisnya. Satu, RW terhadap DPR signifikan. Maka H1 diterima. P-value kurang dari 0,0. Sedangkan hipotesis 2 ditolak. VAF kurang dari 0,2. VAF-nya kan ini. Keputusannya apa? Tidak memediasi. H1 berlaku untuk semua metode karena nilai yang dilihat dari hasil regresi. Sedangkan H2 tergantung masing-masing metode. Kita lakukan di metode Sobel. Rumusnya metode Sobel. Rumusnya metode Sobel, Z sama dengan A kali B dibagi akar A kuadrat A kuadrat B kuadrat A kuadrat S B kuadrat ditambah B kuadrat SA kuadrat ditambah SA kuadrat B kuadrat
Jika nilainya di bawah 0,05, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya. Kita cari ya hitungannya lewat Excel aja. Enggak bisa dikasih atau ditaruh Excel ya. Jadi A kali B. Nah, sekarang SA kuadrat. Jadi ini dibuat kuadrat ya. Ini tak kuadratin. Terus A kuadrat dikalikan SB kuadrat ditambah B kuadrat dikalikan SA kuadrat ditambah SA kuadrat dikalikan SB kuadrat. Ini nilainya ya. Terus diakar SIRT. Ternyata nilainya ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Sama kan? Kesimpulannya sama dengan ini. Hipotesis ditolak. Kasih warna hijau ya. Oke, metode causal step. Metode causal step sesuai dengan Pak Bisri packaging ini. Ini wajib signifikan. Ini wajib signifikan. Jika ini tidak signifikan salah satu selesai, maka tidak bisa dilanjutkan. Ini apa namanya? Istilahnya apa ya? Dilanjutkan ujinya, ya. Jadi untuk metode Sobel juga sama. Wajib signifikan, wajib signifikan. Sedangkan untuk metode causal step sama juga kayak Sobel. Kalau metode VAF semua jalur signifikan. Artinya apa? A, B, C itu wajib signifikan. Ya. A kan kalau dilihat dari hasilnya, A kan ini harus signifikan, memenuhi. Terus B kan ini harus signifikan. C kan ini harus signifikan. Karena semua signifikan, maka bisa dilanjutkan metode VAF. Jika salah satu jalur tidak signifikan, sudah langsung putusannya hipotesis ditolak, tidak memediasi. Jadi ya, harus dipahami itu. Sekarang yang terakhir, metode causal step. Mediasi sempurna jika ya beta 1 pada persamaan pertama signifikan ya, dan beta 2 pada persamaan ketiga tidak signifikan. Ini ya yang dipahami. Mediasi parsial jika
sama-sama signifikan, tetapi beta 1 menurun, berarti lebih besar daripada beta 2. Karena tidak signifikan. Ini yang bedanya. Sama-sama tapi menurun. Kita lihat dulu sekarang. Beta 1-nya berapa? Beta 1 kan C loh. C-nya 0,42. Signifikan. Beta 2 ini. Beta 2-nya beta 2 itu C. Nih. Ini causal step ya, bentar. Saya ulang ya untuk causal step. Beta 2, maaf. Di causal step beta 1 ya. Tapi itu 1 salah. Beta 1 C aksen. 0,3 signifikan. Ini beta 1 ya. Sama-sama beta 1. Ulang ya. Sempurna jika beta 1 pada persamaan 1 signifikan, beta 1 pada persamaan kedua tidak signifikan. Langsung dia mediasi sempurna. Tapi kalau parsial, beta 1 pada persamaan 1 signifikan, beta 1 pada persamaan 3 tidak, sama-sama signifikan, tapi menurun. Tapi menurun. Ini menurun. Beta 1 lebih besar pada beta 1-nya, ini persamaan pertama, ini persamaan 3. Jadi mediasi parsial. Keputusannya adalah mediasi parsial. Dia menurun. Kalau naik, dia sudah tidak memediasi. Maka hipotesis diterima. Bapak, apakah salah? Tidak. Jadi metode itu Anda menggunakan metode satu dengan metode lain belum tentu kesimpulannya sama. Tidak masalah. Yang jadi masalah adalah Anda menulis tanpa literatur. Seperti itu. Oke. Untuk hari ini materi yang saya sampaikan berkaitan dengan regresi mediasi. Jadi ada 3 metode yang Pak Bisri sampaikan ya. Metode VAF, semua jalur wajib signifikan. Case tadinya sudah saya lihatkan. Metode Sobel, ya, yang signifikan wajib ada 2 di sini. Metode ini causal step ya. Metode Sobel juga sama 2. Perhitungannya juga Pak Bisri sudah lihatkan. Oke. Silakan, ada yang tanyakan kira-kira?